Oke, kali ini kita lagi ada di Jogja. Saya dan tim kebetulan kita sedang mencari insek baru untuk mencari gimana nih, dimana saja peluang untuk mencari inspirasi tentang bisnis F&B, food and beverage. Nah, nanti kita akan bertemu dengan yang sudah senior di bidang F&B, namanya Mas Rio yang kemarin diceritain sama Mas Jordan. Jadi beliau itu sudah expert beberapa tahun di bidang F&B. Kita akan cari tahu di mana seluk-beluk F&B itu, cara mulainya bagaimana, story dia bagaimana, agar nanti kita bisa niru ilmunya. Kita copy ilmunya lah, biar kita bisa membuat hal yang serupa dan akhirnya bermanfaat bagi kita. Saya Rio Parao, saya fotografer dan travel antusias. Di sini saya akan sharing-sharing bisnis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Event Talks. Jadi gini, di Event Talks tuh kupikir kemarin tuh main-main aja dari Masih Band nih. Ya Mas Jordan ya? Iya. Terus kupikir, tanda-tanda Masih Band nih. Ada seriusin loh, seriusin loh di sini Pak. Sampai kan bahkan sekarang sampai Jogja ya. Ini tuh jalan, Pak. Iya, biar insek kita tambah terus. Serius mana? Iya, insek kita biar semakin luas. Serius. Nggak cuma gitu-gitu aja. Tapi kita sampai Jogja, jadi kita nggak mungkin menghasilkan atau mendatangkan bintang tamu sembarangan dong ya. Nah kan waktu itu Mas Jordan udah spill ya bahwa di Jogja akan mendatangkan bintang tamu. Apa waktu itu Mas Jordan bilang? Kenapa? Waktu itu Mas Jordan bilang kalau di Jogja kita mendatangkan bintang tamu siapa waktu itu? Yang jelas ya udah terlihat lah ya di kamera. Nah, ya. Jadi bidinya waktu itu ahlinya apa? Ahlinya apa? Ali cewek bukan. Dia mentor saya, salah satu mentor saya. Terus namanya Mas Rio Parao, ya itu juga yang ngajarin saya dari fotografi dari nol sampai sekarang juga 2 tahun. Manajemennya bagus, bahkan sekarang dengar-dengar nih nggak banyak usahanya. Lata tadi udah cari tanah berapa hektar? banyak. Nah, mungkin nanti bisa ditanya-tanyain. Mas Rio Parao, soal datang Mas di event Talks kali ini. Jadi mungkin Mas Rio udah kenal Mas Jordan kalau nggak saya, tapi belum kenal Mas Iben juga. Ini kan belum kenal Mas Iben ya. Ya, kita kan pengen dapat insight lebih lah, pengetahuan lebih, belajar lah. Jadi kita hari ini ketika udah ada Mas Rio di sini, Mas Iben udah punya unek-unek nih, banyak Ada unek-unek nih. Jadi kita sedang sama masternya fotografi, master fotografi. Dan kita dengar-dengar udah mulai berkecimpung di F&B udah lama. Wow, F&B itu jelasin dulu betul teman. F&B fresh ya teman-teman. Oh iya, restoran lah istilahnya. Makan kafe lah. Kafe lah. Paru. Jadi Mas Rio Warmindo. sudah expert lah di F&B. Iya, mantap. Nah, kita mau cari ini apa sih yang bikin beliau expert kok dari fotografer ke Bisa ya. kok bisa ya gitu. Padahal setahu aku juga Mas Rio ini dulu fotografer banget. Mas Rio nih kalau fotografer dari tahun berapa sih Mas? Kalau foto sebenarnya mulai dari 2008 ya. 2008 sampai sekarang artinya sudah 16 tahun. 16 tahun, ya 15 tahun lalu lah. Kemudian buka OPO kan. Ya. Ini kenapa masih banyak? Maksudnya kenapa? Apakah fotografer udah nggak menjanjikan, hingga akhirnya membuka sesuatu yang baru, atau mencari sesuatu yang baru, atau seperti apa sebenarnya? Iya, sebenarnya era pandemi ya, dimulai dari era pandemi. Sebenarnya kalau kuliner itu juga ya dibilang lama banget juga di era pandemi 2020, 2021. Karena sebelumnya memang baiknya kan kita nggak cuma di bidang fotografi. Karena kan kita sebagai apa istilahnya ya, pengusaha atau mungkin entrepreneur itu kan paling tidak memiliki 1 atau 2 atau beberapa jenis bisnis yang berbeda-beda ataupun juga yang sama atau sinergi. Nah waktu itu kan memang sebelumnya nggak ada niatan bikin F&B atau kuliner atau apa. Karena kan memang pengennya, karena kebetulan saya suka kopi sehingga bikin kopi di rumah. Terus
Ya ekspektasinya cuman GoFood, online, dah itu buat sambian, buat foto. Tapi ternyata singkat cerita ya ditawarin tempat, ditawarin kesempatan oleh seseorang, suruh pakai tempatnya. Nah, itu. Jadi ini apa namanya? Akhirnya mencoba kesempatan itu dicoba aja. Ya nggak ada kursus F&B atau kursus bikin kopi, nggak ada ya. Pokoknya belajar mental aja. Learning by doing ya. Iya, itu aja. Tapi gini mas, menurut saya Mas Rio itu ngebangun Opio itu kan nggak lama ya, setahun kemudian itu menjadi satu brand yang cukup kuat ya di Jogja. Pada waktu itu ya 2019 ya. 2020 ya. 20 ya 2020. Awalnya 21 mas, 21 settle 21 kemudian setahun itu kan menjadi sesuatu yang kuat banget itu. Ya, Brand ya. Opio itu udah menjadi ya naik banget betul-betul. Itu kalau gue di-share sebenarnya kuncinya apa sih mas untuk membuat Kayaknya nih. Waduh, langsung ya. pasti band tiba-tiba pasti band marketing tiba-tiba pasti band nanti kok wah ini nih bisa nih buka di sana Dia langsung mikir, aduh, nggak boleh semuanya nih. Tapi nggak ada rahasia, nggak ada rahasia. Oh, nggak ada ya? Nggak ada rahasia. Ya satu, ya bukannya merendah untuk meninggi, tapi memang momennya pada saat itu kan kita di lockdown, dikurung nih. Betul. Dikurung, dan orang Indonesia itu kan jiwa sosialnya kan tinggi banget. Jadi bukan masalah kopinya enak, tempatnya asik, tapi pengen ketemu, ngobrol gini kan, pengen. Nah, pada saat itu ketepatan kandangnya dalam tanda kutip kita dibuka oleh pemerintah. oh boleh keluar ya keluar. PPKM waktu itu level Ya, lah ya. ada jarak, ada apa. Nah, pada saat itu sebelum itu kan sudah buka. Pertama buka itu ya nggak ada orang yang datang. Nggak boleh ada yang keluar kan? Nggak ada yang keluar, terus online mati. Kita nggak laku juga. Kita buka Gojek, buka Grab, nggak laku juga. Terus setelah itu pandemi, lockdown, tutup. Kan semua tutup kan? Iya. 4 bulan kalau nggak salah. Tutup 4 bulan, semua waste kebuang semua, bahan-bahan semua kebuang. Udah hampir hopeless karena baru pertama kali nyoba kuliner. Waktu itu saya pakai investor. Nah, ini mungkin ada beberapa yang belum tahu ya, tapi saya ditawarin itu oleh si investor itu. Saya bilang di awal, misi saya gimana perjanjian itu nggak jadi. Karena saya takut mengecewakan. Nggak bisa PP juga. Nggak bisa PP. Terus, Mas, ini ada tanah, ada lahan, ya begini, garasi gitu. Cuman linear satu deret gitu. Dibuat kopi shop aja. Wah Pak, saya nggak ada pengalaman di kopi shop. Nanti kalau rugi saya nggak bisa ganti, gimana? Satu. Nggak apa-apa. Orangnya si investornya. Dicoba dulu aja. Nah, saya masih berusaha untuk gimana biar nggak jadi. Tapi saya pengen pembagian hasil saya yang paling besar, Pak. Loh, dalam hati orang-orang yang investornya kan, saya nggak modal sepeser pun. Saya nggak modal dan saya disuruh, saya minta pembagian yang paling mahal. Itu kan nggak logis sebenarnya. Ya. Saya di sini cuma bawa otak. Ya mikirku ditolak. Wah, berhasil. Nggak jadi ini. Ternyata sebaliknya. Justru investornya malah, nggak apa-apa Mas. Saya nggak butuh pembagian nanti, jam ini jalan dulu. Oke, kita jalan. Nah, singkat cerita jalan, lockdown itu tadi tutup, stres kan? Stres, ya terus dibuka lockdownnya itu dibuka. Nah, tanggal Juli kalau nggak salah itu Juli. Nah, setelah itu langsung jadi rame. Nah, tetap kita juga diimbangi dengan permainan media sosial, Instagram. Dulu TikTok belum terlalu keren seperti sekarang. Belum. Dulu TikTok kan sudah kepala ya. Karena jadi dulu, karena joget-joget aja. Iya, nah itu dari situ udah posting Instagram setiap hari, bikin reels, bikin postingan foto. Sosial media semua tetap ya. Sosial media. Iklannya berbayar nggak? Enggak ada yang berbayar. Berarti tetap Jadi gini Mas, sebelum menjawab pertanyaannya. Jadi artinya Opio sekarang itu belum Opio yang Mas Rio ceritakan. Belum. Nah setelah itu singkat ceritanya karena perjanjiannya itu 1 tahun dan sebelum 1 tahun itu memang beliau ternyata di situ banyak sekali rumah-rumah penduduk dan ada rumahnya
orangnya itu dengan keluarganya kan mungkin merasa terganggu ya mas. Karena ramai sekali ya. rame sekali, jadi sampai ngantri sampai dari luar kota dari mana-mana datang ke situ. Terus akhirnya ya sudah Pak, saya mengundurkan diri, semua bahan-bahan makanan, peralatan, inventory semua dipakai aja. Resep mau dipakai silakan, pegawai dipakai silakan, tapi yang nggak boleh dipakai nama Opio. Jangan dipakai nama Opio. Semikirnya itu. Ya udah. Setelah itu break beberapa bulan, saya dapat Opio yang sekarang. Nah, terus saya bikin sendiri. Ini pure sendiri. Ya sudah, kita memberanikan diri untuk membuat yang baru. Mandiri lah. Sendiri lah. Ya, Nggak ada investor berarti? nggak ada. Kalau dibilang Opio sekarang, itu kan oke. Boleh dibilang Mas Rio memang nama udah ada. Tapi kan segala sesuatu konsep kan dari nol juga Mas, karena kan beda Ya. yang sekarang dengan yang sebelumnya. Hmm. Itu memang konsep pun sendiri juga segala macam. Sendiri. Kemudian menu, kemudian apapun itu layout segala itu Mas Ya, Rio sendiri. Ya, kita tidak pakai konsultan, kita tidak pakai membangun pun buat konsep, nyari tukang, nyari paku, nyari kayu sendiri, sampai kebangun itu. Ini satu pertanyaan memang buat aku ada yang nulis nih. Opio yang sekarang itu PP-nya berapa lama? 6 bulan? Gila, 6 bulan. 6 bulan. Yang baru ya. Yang baru. 6 bulan Mas. 6 bulan. Alhamdulillah. Modal berapa itu? Ya kalau aku lihat sih modalnya paling ya 5M lah ya. 5M ya. Makanya Kalau sekarang bedanya nggak Mas? Kira-kira kalau sekarang tuh valuasi Opio itu berapa sih? Harus sekarang valuasi dulu. apanya? Valuasi value dari Opio tuh berapa? Kalau misalkan ada penaksiran gitu. Nggak mahal ya. Ya sebenarnya kan gini, karena itu kan kita kan jualnya kan bukan jual aset aja, tapi kan kita jual bisnisnya. Namanya ada yang intangible aset, ada yang tangible. Nah, ya. Gitu. Ada aset yang terlihat, oh ini bangunan, harga tanah, harga bangunan, harga ini berapa sekian. Nah, tapi yang lebih kita tawarkan tuh Intangible ya. intangible-nya, karena kan bisnis sudah jalan. Ya. Manajemen sudah jalan, Udah makanya settle ya. sudah ada istilahnya dalam istilah keartisan itu sudah ada fansnya kan gitu. Nah akhirnya orang yang akan mau take over itu tinggal melanjutkan aja. Udah jalan lah ya. Ya, dan apalagi kan itu sebenarnya kan juga kita tidak mungkin jual tanah, karena tanah itu kan tanah kas desa. Iya. Tanah kas desa kita sewa, legal kita sewa. Nah tapi kan yang kita jual bisnisnya. Bisnisnya itu yang kita jual. Ya, ada yang kemarin beberapa yang memang ada yang minat, ada yang cuman semuanya all package, artinya ya ini saya bukan jualan Opio ya, tapi ada yang memang tidak pakai nama Opio. Dia karena tertarik dengan lokasinya. Ya mau ada yang sekalian sama Instagramnya, sama semuanya pakai nama Opio, saya cuci tangan dada. Kalau Ya, boleh. franchise gitu. Franchise bisa. Enggak, tadi benar jawab. Kalau valuasi all in Opio itu berapa? Lumayan ya. Oh nilainya, Gila-gila. ya kurang lebih sekitar 3-4 M lah. Artinya dari 0 sekarang 4 M. 3-4 M. Dalam 2 tahun ya. Ya. Oh, mantap. 2 tahun. 2 tahun dengan maksudnya ya jadi gini, kenapa saya tanya kayak gitu tadi? Artinya Asro bilang membangun dari modal yang ini, bahkan tadi yang pembangunan nama awal ini kan bahkan 0 kan, karena kerja sama dengan orang dari atas kan satu modalnya 0. Kalau kemudian sekarang dengan valuasi 4 M. Menurut saya luar biasa ya, satu bisnis loh. Lo kalau itu satu bisnis satu lokasi. Lo kalau dia bener yang lainnya. Tapi ini benar sih. Kalau aku sempat ngobrol sama Sil tuh, dia juga membangun bisnis itu bukan cuma masalah income yang besar dari situ ya. Banyak lah value ya kan, dari sebuah bisnis saja bisa menjadi value buat Mas Sil menurutku. Bukan cuma orangnya. Dia juga dari situ tuh bisa membangun relasi dengan banyak orang lagi tentunya itu. Bukan cuma income dapat sekian untuk side bisnis, enggak. Dia membangun relasi dari situ, ketemu orang dan lain-lain. Jadi memang selain memang tempatnya enak, jadi kopi shopnya Mas Rio ini terkenal dengan tempat curhat ya. Tempat curhat. Bahkan bukan manusia aja, hewan-hewan pun curhat ke situ juga. Pernah tahu kan? Jadi memang ada satu momen Mas Rio ini bikin kayak pets deh ya. Ya, pes day out kayak gitu-gitu. Jadi hewan pun dia nyaman di situ Ya. ya. Manusia aja gitu. Gimana Mas? Bayangin apa ini? Tadi bayangin. Nah, bayangin ini. Jadi Mas Rio itu dari awal step-stepnya itu seperti apa itu? Saya lagi bayangin nih. Bisa nggak ditiru ya? Sebenarnya nggak ada step khusus ya, malah lagi nggak ada rahasia, nggak ada step khusus. Ya mungkin teman-teman nantinya yang melihat video ini mungkin juga yang sudah
berpengalaman di bisnis kuliner terutama atau bisnis apapun, sebenarnya kita akan mengkolaborasikan hal-hal yang bisa dihitung sama yang nggak dihitung tadi. Jadi modal satu keyakinan. Kenapa kita bisa yakin? Kita bisa berani, kita harus yakin dulu. Kalau kita nggak berani, pasti nggak punya keyakinan. Karena kan, sorry aku potong. Kadang kan kita merasa terlalu nyaman di zona kita yang sekarang kan, Mas? Iya. Misalnya nih, Fotografer nyaman. udah bagus nih, dah. Karena bagus, sebenarnya nyaman. Tapi nggak berani nih mau nyoba yang lain. Padahal usaha kayak gini. Padahal room of improvement di luar sana itu luar biasa luas sekali. Dan nggak menjamin usaha kita yang sekarang ini fotografi kan Long lasting ya, long lasting ya. ya regenerasi kan. Gimana Mas Rio itu memanage dari awal itu sampai, contohnya gini, contoh kecil aja. Gimana pertama kali meng-hire karyawan? Oh kok dia itu bartender katakan. Oh bartender ini Barista ya. Barista satu, contohnya satu dulu mungkin ya. Mungkin satu dulu. Oh yang pegang skill dia, terus keluar. Terus berganti kayak gitu, tidak ada gap untuk apa? Transfer knowledge ya. Iya betul. Transfer knowledge. Trainingnya. Transfer knowledge ke karyawan baru, koki kan barista. Iya, sebenarnya kan yang ada kesulitan, tetap ada kesulitan mengenai SDM itu pasti ada. Soalnya kita racikan menu ya, kita bikin kopi kan sudah ada rumusnya. Yang rumusin Mas Rio sendiri. Saya sendiri. Berarti otentik ya? Iya. Tapi sebenarnya itu didelegasikan banyak orang juga bisa juga, Mas. Bisa Juga kan. bisa. Tapi kan bisnisnya nggak cuman rasa. Itu tadi bisa ya cuma soal makanannya dan minumannya aja gitu. Jadi kadang kita kan ketakutan. Misalnya aku foto ikut Jordan, aku keluar bikin sendiri. Aku takut nih. Takut tersaingi. terus Persis. John. akhirnya Enggak. Jordan marah. Nah, Langsung dia bikin status. wah dia nanti. Misalnya, ini bisa. Orang misalnya bener Mas. Mana ada. Karena kita nggak bisa terhindar dari hal itu. Iya. Nah itu. Jadi turnover pergantian pemain, Ya, itu kalau di pasti. bola ya, Ya. pergantian pemain itu pasti terus gitu. Nah kalau kita nggak punya manajemen atau rumusan undang-undangnya, kitabnya yang kita bikin sendiri, wah ya susah. Berarti semua dari kita. Itu kuncinya. Dari Ini kita. di situ berarti. Nah, makanya tadi kalau kita bicara tadi masalah aset yang tidak terlihat, itu kan salah satu kita bikin kitabnya, kitab sucinya kita Ada bikin. SOP-nya berarti ya. Ada, Nah, tapi kan SOP itu sebenarnya pakai konsultan pun bisa kan, Mas? bisa. Bikin sistemnya. Tapi kan konsultan, Beli lah. karena kalau konsultan itu kan dia harus masuk ke OPIO dulu. Harus masuk Karena dulu. penyakitnya F&B itu kan beda-beda. Misalnya Chandra punya kopi shop OPIO 1, 2, 3, 4. Otomatis itu berbeda-beda. Karena bisnis itu yang paling susah tuh ngatur manusia. Nah itu. Makanya Ngatur manusianya, bukan ngatur uangnya masuk sekian, ditabung sekian, ini buat itu gampang. Susah itu. Itu lebih Lebih kalau nggak ada duitnya. Iya. Mungkin malas. paling susah tuh kalau nggak ada duitnya aturnya. Nah, saya tuh dari dulu pengen mulai F&B, tapi itu tadi kitabnya saya nggak bisa buat. Nah itu tadi saya harus kemana ini biar dapat bawa buku kitabnya itu. Bawa apa ini? Oh, sebenarnya sih saya bisa. Bawa buku laboratorium. Jadi kalau modal ada sebenarnya, modal nggak masalah. Ya udah kita tutup aja podcastnya. Masuk ya. Nah, tapi kan kita, wah ini apa ya ini kitabnya gimana ya kitabnya nanti? Ya, Kayak ini ini pasti mau kenalin Bio ke kamu. Tujuan podcastnya itu ya. Tapi fee-nya total sendiri kan ya. Ya Pak, saya coba tanya yang dimaksud dia. Kalau Mas Beni memang kan dia berkecimpung di digital ya. Digital. Dan Mas Rio oke lah F&B dalam hal ini ya. Artinya membangun, kalau Mas Beni kan membuka sesuatu harus gimana caranya ini Kalau saya sistem Detail tersistem. Saya kan kebetulan programmer. Jadi membangun sesuatu itu harus sedetil mungkin. Oh kalau A gimana, kalau ada plan B gimana, kalau terjadi C gimana, harus ada plan D. Kalau konvensional kan nggak gitu. ya. Bahkan gini, saya coba bilang Mas Beni ya. Kalau Mas Beni bahkan gini Mas, misalkan satu kopi. Dia itu modalnya berapa, kopi berapa, gula berapa, air berapa, Terus kalau gelasnya pecah gimana? gelasnya pecah gimana itu berapa. Nah kemudian dia bisa menentukan harga jual dari situ, ya nggak? Iya nggak? Seperti itu aku baca dia. itu. Ya, seperti itu. Itu contoh kopi. Ya forecasting lah itu Iya. kan. Ya, makanya dibagi 2 border. Itu harus dihitung, harus detail memang. Tapi satu lagi ada yang tidak bisa dihitung. Kita pakai ilmu intuisi namanya.
Yang mahal itu padahal. Iki kelihatannya laku nggak ya? Secara kos produksi masuk, tapi kok nggak laku. Nah. Ada satu cerita, mungkin saya udah pernah cerita ke Jordan mungkin ya. Itu waktu pandemi, saya iseng beli botol kaca. Saya agak emosi sama orang-orang kayak merek-merek yang sudah internasional, merek-merek yang sudah kopi kok harganya sampai 40.000, sampai bahkan di atas 50.000. Kok dia bisa ya jual segitu? Apa kopinya enak banget? Apa karena Kemasan seberapa itu? Kecil, 150 ml? Oh, kecil ya? Ya kecil semua. Nah waktu itu saya iseng beli botol, tak masukin kopi yang biasa, kopi susu. Saya jual 55.000 sampai 65.000. Nah ini kan kalau dihitung-hitung matematik nggak masuk. Masa ada orang mau beli kopi 50.000? Karena orang kopi itu paling nggak minimal sehari 2 kali. Berarti udah 100.000 dong. 100.000 kali 30 hari sudah 3 juta. Jadi kalau misalkan satu itu versi Mas Rio, satu produksi itu modalnya berapa? Satu botol tadi, maksudnya? Nah satu awalnya kan saya ngambil margin sedikit. Anggap aja misalnya saya jual 50.000, saya paling itu HPP-nya bisa 40.000, cuma ngambil 10.000 misalnya ini. Saya agak lupa. Jadi, tapi misinya bukan itu. Misinya adalah tak kenal maka tak deal. Iya. Tak kenal maka tak deal. Ya, Kenalan. gitu. Karena misalnya Chandra hebat, tahu tentang knowledge bola, tentang apa, pengetahuan segala macam. Tapi kok orang belum banyak yang tahu ya? Sayang ini. Caranya gimana orang tahu? Kita harus cari muka. Cari muka dengan apa? Dengan produk kalau saya. Karena itu tuan di F&B, tapi kalau fotografer dengan karyanya ya masing-masing lah. Kayak misalnya dari digital ya pasti dia punya cara untuk gimana nge-push, gimana. Itu kan caranya untuk dikenal dan terkenal. Dikenal dulu, jangan orang kita bicara kok belum untung. Makanya punya modal berapa? 1M. Rela nggak 1M hilang? Dah, pertanyaan itu dulu. Kalau wah jangan sampai mas, ya semuanya nggak mau kayak 1 miliar. Cuman kalau nggak apa-apa, saya ikhlas. Bismillah saya ikhlas. Nah itu akan lebih enak, kita ngelangkahnya ringan. Modal mau bikin angkringan modal 500.000 aja misalnya. Kalau kita sudah aduh, biar Nanti kalau rugi gimana? Iya, karena bisnis itu pasti rugi. Pasti rugi, untung itu bonus. Nah, itu jadi kita melangkah itu gampang. Berarti kayak ya udah kita jalan dulu aja. Iya. Ya itu kan kembali lagi kita punya uang benar-benar semuanya total misalnya 500 juta. Kan nggak mungkin 500 juta kita habisin ke satu bisnis, kan nggak mungkin. Oke lah, ada bisnis apa sih? 200 juta, oke 200 juta. Kamu rela nggak Jo kehilangan 200 juta? Ya. Kan itu. Untuk fase awal ibaratnya ilmu ikhlasnya tadi ya. Ketika ternyata untung ya udah itu bonus ya. Makanya pada saat saya mencoba di kopi atau di warung kopi itu, orang-orang pada pakai mesin kopi yang seharga Innova, seharga mobil, Mahal banget. Ratusan juta lah ya. juta. Saya cuma pakai mesin kopi waktu itu harganya cuma 2.600.000. Diketawain sama teman-teman kopi yang sudah senior. Emang kamu bisa pakai mesin kopi itu? Loh, mesin kopi itu apa esensinya? Membuat espresso, membuat kopi, kan gitu tuh. Kalau mesin kopi itu dijamin mendatangkan orang, saya akan mati-matian beli, saya ngutang ke bank kemana saya akan beli. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa mesin kopi ini bagus dan mahal, orang akan datang. Nah, biasanya orang itu pride dulu. Gengsi lah ya. Gengsi dulu. Wah, kopi shopnya kecil, mesin kopinya mahal banget. Waduh, siapa? Rasa kompor. Ya ini mungkin saya akan disengiti sama orang-orang yang jualan mesin kopi, tapi ini fakta. Apa di dunia usaha lain juga kayak gitu? Ya, Tapi secara rasa sama ya sebenarnya. ya Di 12 main. kalau rasa kan relatif ya. Relatif. Jadi kita nggak bisa ngomong kopi ini enak, kopi itu Ya, enggak. lebih kepada gengsi tadi. Saya kita berempat aja ngopi di satu tempat pasti ngomong rasanya beda-beda kan. Enak di sana, enak di sana kayak gitu. Karakter sih ya. Tapi emang
apa ya, pelanggan emang sampai ngerti mas, oh ini masih pakai mahal, masih pakai mahal, enggak juga gitu. Ya ada, tapi itu minoritas, bukan semuanya enggak. Ya biasanya khusus orang-orang yang ada yang sok tahu, kayak pinnya apa, ya tahunya cuma pinnya apa, oh dari mana, dari Gayo kah, dari mana kah, padahal dia cuma tahu itu. Dari 100 orang yang datang, mungkin yang tahu cuma nggak ada, paling cuma 10%-nya. Mungkin esensinya juga nggak tahu-tahu banget. Nggak tahu banget. Artinya masih ada 90 orang yang nggak memperhatikan itu. Pokoknya kan kalau kita bicara sudah ngomong bisnis gitu, itu kita kan sama dengan cuan kan. Ya. Jadi hilangkan gengsi dulu. Nanti kalau kamu sudah mulai growth, meningkat, nah baru. Berarti mulai dari yang kecil dulu. Dari yang kecil, Belilah sesuai kebutuhan. Betul. Seperti prinsip saya. Enggak, maksudnya dia menciptakan kebutuhan sendiri, John. Enggak, membeli saya kebutuhan. Kalau dengan mesin grinder yang kecil aja kita udah cukup. Buat apa beli yang besar? Kecuali kalau kuantitasnya butuh besar ya, baru beli. Itu kan Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan. bertumbuh tadi kan, Bertumbuh. Betul. Tapi kalau aku sih lebih ke ini sih, mungkin yang aku heran, yang aku masih belum bisa ngikutin. Kalau kemarin kan dulu aku selalu ngikutin Mas Rio tentang bisnis fotografinya dia kan udah diajarin semua kak, bla bla bla. Jadi aku belum bisa ngikutin tuh perpindahannya dia ke F&B. Aku merasa kayak susah ya, aku harus COVID dulu. sesuatu yang baru. Gitu. Padahal Mas Rio sama udahlah, ayo coba disagen. Dia selalu support gitu, Pak Opio di sana lah segala macam. Aku yang belum nemu tuh kayak kenapa aku harus kasih sini pada saat ini gitu Mas. Kenapa? Kok Mas Rio bisa glory foto? Padahal kan Mas Rio fotografer banget nih. Tiba-tiba, wes lah aku harus foto aja. Apa karena memang cuannya lebih gede atau karena kebutuhan kita juga semakin meningkat? Apakah memang fotografi itu tidak bisa membuat kita kaya? Terus, Tapi kayaknya udah ada mau pindah profesi. aku lebih pengen nambah aja. Sharing dulu ya. Masih ya. Ya sebenarnya prinsipnya sedia payung sebelum hujan. Jadi bukan pesimis terhadap profesi fotografi atau fotografer ya. Tapi kita ada ya? paling tidak Pesimisnya ada juga pasti. pesimisnya ada. Karena fotografer sekarang fotografi ya tadi saya sering bilang kolamnya kecil ikannya banyak. Ya gigit-gigitan. Berarti istilahnya kalau di bisnis itu jangan menaruh telur dalam keranjang satu. Harus dipecah-pecah. Oh gitu ya. Keranjang saya baru 2 nih. Mau bikin keranjang 3. Yang tadi Mas Rio sering bilang relasi. Artinya apa ya? Ya saya juga nilai bahwa Mas Rio ini orangnya kayak mudah bersosialisasi dengan orang, humble, kemudian kayak orang Jawa bilangnya Berarti ya. Tapi apakah seorang owner itu memang basicnya harus punya skill itu? Menutup. Oh iya dong harusnya. Harusnya begitu dong. Karena kan kita equal ya, sama. Maksudnya kita ngobrol sama siapa aja harus. Makanya kalau dengan orang yang jauh di bawah kita umurnya atau jauh di atas kita ya pasti ada ilmu yang bisa kita ambil kok. Kan orang tua banyak pengalaman, aku nggak menganut hal itu. Orang tua banyak pengalaman di bidangnya dan di eranya. Di eranya. Yes. Tapi kalau kita ngobrol sama orang umur 20 tahun, belasan tahun kan ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Apakah kita perlu tahu? Ternyata ada hal yang kita butuhkan juga. Ya misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan umuran anak-anak muda lahirnya. Zaman kita nggak ada. Nah, TikTok apa pentingnya? Ya jelas lah kita semua udah tahu pentingnya media sosial segala macam apa. Nah, terus apa hal-hal yang lainnya, masalah ide, kreativitas, karena mereka lebih fresh. Karena kita bikin bisnis itu bukan atas kemauan kita, tapi kemauan market. Pasar ya. Ya makanya kan market behavior, jadi perilaku marketnya apa. Kamu punya ide bagusnya kayak apapun, tapi kalau pasarnya tidak minat, ya selesai. Wah aku bikin coffee shop, temanya merah, putih, kuning, hijau. Ini bagus banget, belum ada di Jogja. Iya, belum ada. Tapi apakah marketnya suka? Ya kayak TikTok. Aku nggak suka ya receh-receh. Ternyata marketnya Nah nih apa nggak senang. Tapi ternyata ya receh-receh malah justru suka. Nah, beda kalau kita seniman pure ya. Idealis. Suka nggak suka, bikin lukisan dijual 10M. Terserah. Mau nggak laku nggak apa-apa. Kita kan seniman teracuni. Kita masih butuh duit, butuh makan. Jadi ya itu tadi antara Harus seni bisa bedain ya. dan industri. antara idealis dan realistis. Yes, itu. Susah tuh bedanya.
Kadang kita masih sok-sokan idealis, tapi butuh duit. Aku sendiri kayak gitu. Kami semua sama sama. Gimana Mas? Berarti intinya Apa, tuh Mas? semuanya itu tetap membangun dari nol ya, sesuai kebutuhan. Oh saya butuhnya segini, oh ya kita beli alat-alatnya segini. Ya. Bertumbuhnya customernya banyak, oh kita butuh alat nih agak gede, kita belilah mesin kopi agak gede Ya. dan sebagainya. Oh ternyata ada minat, customer mungkin datang minta nasi goreng, kita kan nggak ada contohnya. Ya kita datangkan koki gitu, mungkin seperti itu ya Pak. Iya sebenarnya kan Atau memang harus ada standarnya dulu Mas? enggak, kalau tadi bicara bisnis dari nol kan bagi yang nggak punya duit. Oh, dari yang nggak punya duit kan? Iya kan? Iya, Bagi yang nggak punya duit toh. yang punya duit. Punya duit masalah. Kalau yang punya duit, Kan tinggal telunjuk sakti. maksudnya ya. Iya. Sistem bikin. Sistem koki yang dari hotel, dari kapal sini. Konsultan sini. Nah, tapi kan kita harus punya tik-tak, bukan taktik. Tik-tak itu orang kita ngakalin sesuatu yang tidak biasanya. Kalau taktik kan sudah biasanya. Kita makan pakai tangan kanan. Kalau gini kan susah. Istilahnya ya karena waktu itu saya nggak punya uang untuk membayar konsultan, influencer, selebgram, promosi, ads. Nggak punya duit. Tapi sebenarnya sah-sah aja ya kayak gitu. Sah-sah aja. Kalau ada duit. Apalagi kalau dia sudah tahu core bisnisnya, cara how to sell-nya gimana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak ngerti kan, karena saya nggak mungkin tiba-tiba saya bikin coffee shop, saya minjem uang, saya harus nanti BEP-nya gimana, angsurnya gimana, udah nggak jadi akhirnya. Wah, jadi no utang ya Mas? Udah utang. Nah, Sama. lo hutang. Sama kan terus saya juga. Oh, enggak sama. Kalau saya pengen balik ke yang tadi lagi. Mas Rio kan oke lah. Kalau Mas Rio sosok owner yang memang sosialis, kemudian humble juga. Tapi kan nggak semua orang seperti ini. Ya ada kayak masih banyak. Misalkan nih, orangnya misalkan bukan misalkan ya memang introvert, nggak mau tampil, Introvert, ya. nggak mau tampil. Nah, dengan karakter seperti itu, ketika pengen menjadi sukses seperti apa Mas? Ya sebenarnya bukan tidak mungkin kita saklek ngomong nggak bisa, orang-orang introvert itu nggak bisa bikin bisnis ya, enggak juga, enggak. Itu juga banyak kok yang sukses, orang-orang introvert juga banyak yang sukses. Cuman kan identiknya kafe, restoran itu kan kita ketemu orang, Ramah ya. makan di tempatku aja, bikin acara di tempatku. Ketika kita punya teman banyak kan, wah ownernya sendiri nawarin apa kan, jadi enak. Belum lagi kalau orang yang nggak kenal kita sok dekat aja. Misalnya, oh mbaknya dari mana, masnya dari mana? Oh saya dari ini. Ternyata dia juga punya potensi apa gitu. Udah kolaborasi. Kita bisa nanya, mas aku tuh pegawai keluar terus kenapa ya? Ternyata dia master HRD misalnya. Orang yang bisa, kita bisa Itu tukar berawal pikiran. dari ngobrol-ngobrol. Oh mas ini nasi goreng kok nggak enak ya mas? Kok beda-beda ya? Coba mas kamu kasih ini mas, atau kamu nyimpennya begini. Nah kan dapat ilmu lagi. Jadi belajarnya dari komplainan. Dulu di komplain udah sampai kebal, sampai hari ini udah kebal. Ya komplain itu bukan terus berarti kita cuek-cuek, tapi kita dari 10 orang yang datang, kalau yang komplain 8 kita mikir. Tapi kalau 10 orang yang datang yang komplain 2 atau 1 ya nggak usah dipikir. Selera berarti. Kalau kita pikirin semua, udah Musik. stres. Ada komen-komen di Google. Wah itu Waduh. itu nggak usah digubris. Itu belum tentu juga customer yang bisa. Ya. Bisa aja sebelahnya. Itu black campaign bisa masuk. Pakai akun-akun Bot. ini kan buat Nah jadi intinya sih kayak gitu ya. Cuma mungkin ini pertanyaan aku ya, mungkin. Oke, untuk memulai tipsnya apa sih mas? Ini kira-kira kan udah tadi tuh dijelasin harus ini harus kuota sekian atau alat yang saya mahal. Kira-kira nih, oke, kita mau start yang paling harus kita siapin paling tidak apakah budget minimal sekian atau kita cari referensi dulu. Kira-kira aku mau bikin kafe kayak gini, kan bisa dibayangin tuh. Ini bangunannya sekian kira-kira, nah apakah kayak gitu atau gimana kira-kira? ya kira-kira gini. Kalau saya boleh merumuskan tuh ada 2 hal. Satu teknis dan non teknis. Yang non teknis itu mental. Itu bisnis itu kan sama dengan mental. Iya toh, disiapin dulu mentalnya. Ditata dulu. Punya duit, terserah lah. iya, punya duit banyak tapi nggak punya mental, ya nggak usah. Jadi PNS aja. Jadi PNS. Merasa tersindir nih. Oh enggak, maksudnya kan Oh iya, enggak. Punya duit apa? ada yang kadang-kadang dia nggak punya duit tapi mentalnya Mentalnya ada. Nah, kalau orang Jawa bilang tuh kan botol kata tutup-tutupnya.
Makanya waktu itu saya ketemu itu. Saya nggak punya duit, beliaunya punya duit. Beliaunya nggak punya mental, bukan berarti penakut atau gimana, tapi wah, saya nggak ngerti nih coffee shop. Ya, butuh saya yang maju. Walaupun saya tidak punya ilmu yang cukup untuk coffee shop. Itu satu dari mental. Kedua, keyakinan. Yakin nggak ya? Kamu meminang cewek ini yakin nggak ya? Orang nggak yakin berani minang, kan nggak mungkin. Kan yakin dulu. Sebelum berani itu kan yakin dulu. Itu kan udah nggak mungkin dilompatin. Berani dulu baru yakin nggak mungkin. Harus yakin terus berani. Nah, ketiga-tiga itu tadi non teknis. Nah, baru teknisnya kayak tadi Jordan bilang. Market behavior yang diminati di Sragen apa? Yang di Jogja apa? Anak-anak muda, targetnya anak tua, setengah Warga. atau semuanya. Nah, dikelompokkan dulu satu. Oh, Tadi kita list satu-satu. satu-satu. Di breakdown satu. Akhirnya, oke. Baru kita ngomong konsepnya. Konsepnya mau apa? Nuansanya yang elegan, nuansanya alam, nuansanya apa. Nah, itu nanti banyak. Banyak ya. Banyak. Jadi kalau di podcast sampai 3-4 jam nanti. Iya, part. Ini nggak rahasia, tapi ini setahu Iya. saya gitu loh. Tapi ini apa ya? Apa yang diomongin oleh Mas Rio ini memang udah kayak mantap kuliah di Fakultas Sebenarnya ini kalau gini tuh per jamnya bayar sebenarnya. Bisa lewat saya. Dari manajemennya. Manajemen ya Mas. Manajemen fee ya. Manajemen. Ya Mas, dulu kan saya kuliah waktu itu ada sebut namanya 4P tuh. Mix marketing. Semuanya Mas Rio ada dalam mata kuliah. Mas Rio ini memang arsitek tapi tahu banget tentang ini juga aja. Basically tentang teori-teori tadi. Pengalaman sih. Iya. Jadi value kita harus banyak itu tadi. Intinya value banyak sebenarnya ya untuk agar kita bisa menguasai dia lah bidang. Dari interaksi tadi bisa interaksi dengan orang akhirnya bisa belajar dan menambah. Itu value juga kan. Saya udah menyerap ini sebenarnya. Menyerap. Kesimpulannya setelah menyerap, Saya telah dulu. Saya telah dan sebagainya. Oh, nanti step-stepnya gini. Seandainya kan seperti itu. Nah, seandainya saja. Kalau masalah perdapuran itu ya tadi manajemen tadi ya. Tetap bongkar pasang koki itu tetap ada. dan kelas hotel hotel bintang 5 atau siapapun itu Wajar dapur normal gitu ya. itu pasti ada kebocoran. Termasuk apa? Resep utamanya ya Ya ibaratnya. pasti. Pasti bocor. Pasti. Ini nggak bisa dipegang ya key-nya itu ya. Ya dipegang pun kan orangnya pasti nggak mungkin toh dia ikut kita seumur hidup. Pasti Iya. dia ganti. Kita punya buku panduan nih, ini kamu pakai ini. Ya itu mungkin bisa dipegang, tapi kan bukan cuma itu gitu loh. 1 tambah 1 2 enggak. Yes. 1 tambah 1 bisa 5, bisa 7. Bukan cuma resepnya itu doang yang bisa dia bikin kita sukses kan. Sama halnya barista kayak tadi, ya bartender atau barista. Kopinya bikinnya enak banget. Dua resepnya apa ya? Ini barista, tapi dia nggak pernah senyum. Itu yang masalah teknis ya. Tapi orang teknisnya kan dia harus tiba-tiba nyamperin, Mas Jordan gimana tadi kopinya? Mohon maaf, ini saya tadi baristanya dari Obio. Kalau ada yang kurang apa? Oh udah enak kok. Oh ini kurang pahit Mas. Oh ya terima kasih masukannya. Ini kan service yang nggak ada di Google. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu yang sebenarnya orang bikin balik lagi. Udah kopinya nggak enak, harganya mahal, baristanya merengut, nggak mau senyum. Ya udah, komplit. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi pasti. Tapi kalau baristanya enak banget, ramah banget, sebenarnya kopinya nggak enak, tapi dia ya udahlah nggak apa-apa. Pada another service ya. Tapi kalau orang yang barista yang seperti itu bisa di training agar senyum gitu nggak sih? Nah itu tadi kayak introvert sampai extrovert. Karakter kan? Semuanya bisa. Sulit ya mengubah. Iya. Karakter kan kita bisa ada masa trainingnya dulu. Bisa. Tapi mati. Oh ya satu hal yang kelupaan, yang lebih susah lagi masalah F&B itu mungkin teman-teman yang nonton, yang mungkin harusnya setuju. Itu masalah SDM, kepegawaian orang. Itu bikin stres. Bikin stres itu apa? Ya keluar masuk tadi. Yang tak. Oh iya, Gen Z. Mentalitas Gen Z. Jadi saya udah survei, panggilin sini semuanya, HRD semuanya. Mau gaji itu tak tanya. Kamu jual berapa tak beli. Bayangin. Kamu ya. Jual berapa kamu tak beli. 1 gaji. Sama juga keluar masuk.
kamu tuh sebenarnya mintanya apa? Gitu. Akhirnya nggak ketemu, ya tetap aja kerja seminggu, 2 minggu. Sekarang coba buka CV-nya mereka yang umuran belasan tahun, ya around 20 lah, sekitaran 20 tahunan, 25 sampai 20 tahun ke bawah itu, CV-nya pasti kerja di coffee shop A, 10 berapa bulan. Pindah lagi. Betul. Dan itu bukan hanya di masalah F&B aja, di semua lini, di studio foto, bahkan di digital creator, orang yang punya tim. Itu tuh begitu, gitu loh. Nggak ada yang punya jiwa. Kalau mungkin zamanku dulu bongkar pasang tenda jam 1 malam. Saya dulu pernah punya kuliner di kaki 5 Tengkleng gitu. Itu jam 1 malam aku bongkar pasang tenda sendiri sama karyawan. Ya coba Gen Z sekarang, dikit-dikit udah healing pasti. Dan F&B itu nggak bisa membuild tim ya mas. Nggak bisa. Beda ya, nggak kayak kerjaan seni. Ini nggak bisa. Ini sudah saya gaungkan di beberapa YouTube, saya juga ada di TikTok juga ada. Teman-teman semua setuju karena orang-orang yang pengennya instan. Kalau di awal kita langsung meng-hire yang bukan geng Z, tapi geng 30 sampai gen 30 yang punya pengalaman. Sebenarnya gini mas, saya nggak ngomong semua Gen Z ya. Kan kita bicara ada beberapa orang, kan saya tidak ada oknum. Nah kan kita bisa, karena kita sering interview, kebetulan interview kan saya sendiri. Saya nggak punya HRD lagi-lagi. Kenapa? Saya pengen belajar. Maumu apa sih? Nah itu kan aku pengen tahu. Tapi kalau yang telunjuk sakti tadi, HRD dong. Manajernya mana? Asisten manajer mana? Konten kreator mana? Kebanyakan orang gemuk di kos produksi, pas lagi mau momennya lah. Dia walaupun dia punya duit ya itu duit dia nggak apa-apa. Tapi yang dikejar kan profit. Kalau kegemukan kan kita malah loss semua kan? Harus pas. Loss semua. Kita baru awal-awal bayar langsung. koki bintang 5 nih. Acur. Gajinya aja nggak cukup buat sebulan, nggak cukup kita. Kosnya kita ini. Karena kalau kita interview sendiri itu tahu. Tapi kalau kita nyuruh orang, kita cuma dapat report. Gimana tadi hasil interviewnya? Bagus pak. Bagus sih, tapi yang ini nggak kurang. Nah, kita nggak tahu persis dasar lautnya apa. Tapi capek sih. Kamu capek banget mikir sendiri semua ini. Ya saya sama adik saya sih sebenarnya, sama adikku berdua. Jadi ada yang finance, dia finance, dapur dia. Saya tutup mata. Saya hari ini bulan ini omset berapa saya nggak tahu. Karena sudah trust, sudah percaya. Sebaliknya, kalau ini masuk apa enggak pegawainya, lolos apa enggak, itu tugas saya, kamu diem, nggak boleh ikut-ikutan. Iya. Yang ambil keputusan. Nah, udah selesai, enak. Kita bagi-bagi otaknya. Tapi juga harus bagi kerugian. Wah ini nggak, bulan ini sepi nih, cuma dapat 10.000, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Lombok misal. Lombok, ya udah. Oh pagi ya. Nice. Yes, gua nafsi men. Sudah terserap. Ilmunya kita sudah dikit-dikit udah ada insight sih. Ternyata itu seperti ini kan F&B. Yes. Yes. Paham, kita proses dulu. Harusnya kalau Mas Iben, harusnya itu nggak perlu takut. Gus Durjana mulai. HRD dari Gen Z tadi sama sih sebenarnya Gen Z ya urusannya. Iya. Kita itu lagi urusan sama Gen Z. Sama sih. Bongkar pasang. Nah, berarti next podcast kita datengin Gen Z yang berhasil bawa bisnisnya. Asik tuh. Itu. Tapi kan oknum yang Gen Z. Nah, makanya kita datengin Gen Z yang berhasil. Setiap Gen Z terhadap Gen Z yang lain itu seperti apa? Oke, cocok itu. Itu banyak banget loh. Pertanyaan tuh ribuan loh, harusnya. Masalah Gen Z. Karena aku udah menginterview orang tuh ratusan orang. Nah, itu mayoritas Gen Z ya? Gen Z dan juga ada yang tua juga ada yang begitu juga ada. Jadi nggak terlalu, saya bicaranya nggak semua Gen Z ya, tapi oknum. Berarti kalau di CV kita lihatnya udah ganti-ganti itu sebenarnya tanda tanya ya? Malah Tanda tanya. Kan nanti ada tips-tipsnya. Gimana cara pertanyaannya cuma 3 pertanyaan, tapi kita udah bisa tahu semuanya. Dia harus gimana? Itu ada tipsnya. Wah, tuh nanti kita bongkar di belakang. Next kita kapan-kapan main kopi yuk. Kebetulan kan ini dari Selasa tutup ya Mas? Tutup. Kebetulan kita setiap Selasa libur. Ini kita di tempatnya siapa Mas? Mas Bima. Kita kebetulan di sini di Mas Bima di Sapulu Coffee. Tempatnya ada di tengah kota persis dekat Taman Sari dan sekitarnya. Ada homestay-nya juga. Mantap. Ini outdoor tapi nggak panas. Outdoor. Betul. Banyak pohon-pohonnya. Sangat rimbun sekali. Ini next
Nah, Kopio kita datangin Gen Z ya. Gen Z. Gen Z yang punya bisnis sukses namanya. Kita harus sana. Boleh. Nanti kita cari. Tapi datengin Gen Z yang oknum. Ya, jangan kita berbagi kesuksesan aja. Oh gitu ya. Positifan dia. Oke. Thank you, berbobot banget tadi. Banyak banget ilmu. Jadi buat teman-teman, apa yang diomongin Mas Sur tadi bukan asal dia ngomong atau bahkan asal dia menceritakan pengalaman. Iya, memang beliau menceritakan pengalamannya. Tapi sebagai seorang yang manajemen juga, bahkan saya S2 aja sekarang, itu memang ada ilmunya Mas. Jadi saya belajar itu juga. betul. Secara teori apa yang diomongin Mas Sur itu konkret dan intangible, tangible, ada semuanya. Jadi sesuai istilah dari Mas Sur tadi ada memang di mata kuliah Mas. Dan ternyata memang dipraktekkan di Dipraktekkan di beliau gitu. Jadi betul beliau tuh nggak asal bunyi banget. Ya, memang Mas Rio nggak kuliah di situ, tapi ilmunya tuh ada semua dapat gitu. Kalau dari saya, Kalau dari saya, betul. Mas Rio ini yang disampaikan tadi sangat teknis. Saya kan yang saya dorong terus teknisnya. Teknis dari SDM, saya yang pertanyaan itu memang dari dulu SDM-nya gimana sih ini ngaturnya, kita bongkar pasang transfer knowledge-nya gimana. Tadi udah dijawab semua sama Mas Rio. dan memang semua seperti itu ya. Semuanya ternyata memang seperti itu. Kesulitannya memang di SDM. Dan aspek-aspek yang lain setelah kita mendengar SDM kok jadi lebih ringan gitu. Aspek yang lain kok cuma gitu-gitu aja. Iya. Jadi insight-nya saya alhamdulillah udah dapat dikit-dikit ya. Mungkin nanti kita bikin FNB situ. sudah juga melayari. Itu dia. Oke, cukup dari Mas Iben, Mas Murdan, Mas Rio. Terima kasih banget atas Terima waktunya kasih. dan kesempatannya kita gabung lagi lain waktu. Demikian Iben Talks episode 2 kali ini bersama Mas Rio Parao. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Sekian dari kami, Chandra, Jordan, Iben. dan Mas Rio Parao. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.